Data statistik dunia ada 9,4 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan 45% kematian disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Dan World Health Organization memperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga 23,3 juta pada tahun 2030. Penyakit jantung koroner, jika tidak tertangani dengan baik, dapat memicu beberapa komplikasi yang berakibat fatal, di antaranya serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, gangguan irama jantung, henti jantung, penyakit penyempitan pembuluh darah, emboli paru, dan pembengkakan arteri. Penyakit jantung koroner merupakan kondisi pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak. Jika lemak semakin menumpuk akan mempersempit arteri dan akibatnya aliran darah ke jantung menjadi berkurang. Untuk mengenali serangan jantung tersebut, terdapat cirinya yakni nyeri dada yang biasanya terasa di bagian tengah, atau kanan atau kiri atau ulu hati. Dapat terjadi lebih dari 15 menit atau lebih. Rasanya seperti tertindih benda berat atau dada seperti terikat. Disertai penjalaran ke lengan kiri atau kadang-kadang kanan, leher, rahang, disertai keringat dingin. Mual, kadang-kadang muntah, juga terjadi komplikasi sesak, lemah, pingsan, dan kejang. Halo, apa kabar Anda? Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini ya, Rio Oliver, host paling ganteng di lantai 21, sama Alia, host paling cantik ya dulunya. Terusin. Enggak apa-apa loh. Pagi udah mulai dulunya cantik ya, sekarang soalnya udah STW ya. Sekarang cantik banget, apalagi waktu pas setelah menikah ya. Nah, pemirsa di rumah, Anda sudah bergabung dengan program Update Cantik di segmen Sehat Pagi. Sekarang kita akan mulai dengan pembahasan yang harus Anda pahami, karena memang kita tahu ya kemarin pukul 4 pagi, suami dari Bunga Citra Lestari, Mas Ashraf Sinclair itu meninggal dunia di usia 40 tahun. Nah, dikarenakan serangan jantung, katanya seperti itu. Pemirsa di rumah, apa sebenarnya bisa menyebabkan kematian mendadak akibat jantung? Karena kita tahu Ashraf ini olahraganya kenceng, anak crossfit juga. Nah, banyak orang itu yang sekarang ini akhirnya takut ya, olahraga aja bisa kena, apalagi yang nggak olahraga, misalkan seperti itu. Terus kemudian kita tahu Ashraf ini gaya hidupnya sehat ya, dia makannya juga sehat, nggak macem-macem. Tapi yang paling penting bukan masalah sehat atau tidaknya. Pokoknya pagi hari ini kita mau kasih Anda edukasi supaya Anda bisa lebih aware, lebih sadar juga. Dan siapa tahu ketika Anda berada di sebuah lingkungan yang mungkin teman Anda atau jangan-jangan keluarga Anda itu punya sakit jantung, Anda bisa lebih membantu mereka semuanya. Nah, betul sekali Rio. Pagi ini kita juga tidak berdua saja. Kita punya narasumber nih, yang pastinya keren betul ya. Kita undang langsung ada Dr. Anudia Kartika Ratri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Betul. Selamat pagi. Ini panggilannya Dr. Anudia apa Dr. Kartika ya? Anudia biasa. Dr. Anudia. Dr. Anudia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Nih coba seger-seger kayak yang dilihat ya, Dr. Anudia ini wajahnya cantik banget. Ini aku yakin pasti ntar yang telepon banyak banget nih ya. Dok, soalnya nih kalau misalkan dokternya kayak dokter ya, Dr. Anudia ini kan seger, cantik. Itu yang telepon 5:30. No. Langsung sampai 7:30. Iya. Enggak Tuh, lah. anak bangga sampai ketawa tuh ya. Nah, dokter,
Hari ini kita bahasnya adalah penyakit jantung, serangan jantung di usia muda. Ya. Yang kita tahu ini sebagai pendahulu ya dokter ya. Yang kita tahu kan rata-rata mungkin kalau zaman dulu sakit jantung itu yang pertama adalah orang tua. Ya. Terus yang kedua adalah ya gaya hidupnya nggak sehat. Yang ketiga orang yang nggak suka olahraga. Benar. Itu sih mungkin beberapa waktu yang lalu ya. Tapi kita juga dikagetkan dengan berita duka kemarin. Masih muda, umurnya 40 tahun, sehat banget karena anak CrossFit juga. Iya. Lalu kemudian gaya hidupnya juga sehat kita tahu, tapi dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Dokter Anu dia mungkin boleh kasih pendahulu dulu. Serangan jantung itu sebenarnya yang seperti apa sih dok? Pengantarnya, silakan dok. Ya, terima kasih Mas Rio Membalia. Jadi sebenarnya yang namanya kematian mendadak itu memang banyak penyebabnya dan sebanyak sekitar 15% dari seluruh dunia ini merupakan penyebab dari kematian mendadak itu kebanyakan karena jantungnya. Jadi tapi yang orang tahu selama ini serangan jantung yang dibilang itu kan selama ini kayak sumbatan di pembuluh darah yang ngasih makan ke otot jantung atau jantung koroner yang tadi ada di di VT-nya. Nah sebenarnya sekarang yang dimaksud dengan serangan jantung yang secara umum itu sebenarnya nggak hanya itu aja, tapi juga ada kelainan dari irama, aritmia sebutannya. Nah itu juga menyebabkan kematian mendadak. Nah kalau pada usia muda, apalagi di sekitar prevalensinya di masyarakat di Asia, kemudian lebih banyak predisposisinya pada yang laki-laki, itu meningkatkan ada risiko kematian mendadak. Jadi sebelumnya dia memang nggak ada gejala, bisa nggak ada gejala, tapi tahu-tahu mengalami kadang misalnya salah satu gejalanya ya sinkop atau pingsan, tahu-tahu kemudian kadang terasa tidak enak, berdebar gitu, tapi mungkin dia cuek aja. Nah, pada pasien-pasien yang sering olahraga seperti yang pada kasus kita kali ini ya, nah itu kita juga perlu perhatikan, tidak semua olahraga itu bagus untuk pasien-pasien yang terutama apabila sudah punya genetik ya, ada sakit jantungnya, itu tidak semua jenis olahraga bisa mencegah gitu. Bahkan mungkin kalau olahraga yang berlebihan itu bisa mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi dari otot jantungnya. Bisa melar, kemudian juga ada penebalan dari ototnya. Dimana kalau lama-kelamaan yang terlalu berat, strenuous gitu, apalagi ini kan CrossFit itu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan fungsi jantungnya itu ada penurunan. Fungsi jantungnya kemudian digantikan oleh jaringan yang otot ikat. Jadi kalau misalnya dari bicep gitu kan ya, membesar gitu. Jadi makin tebal terus juga bisa terjadi perubahan struktur dari ototnya sehingga ini kemampuan memompanya bisa menurun kayak gitu. Atau mungkin pada pasien-pasien ini juga bisa terjadi pingsan mendadak oleh karena kebutuhan oksigennya karena kemampuan memompanya menurun itu. Oksigen ke otaknya turun sehingga terjadi pingsan mendadak kayak gitu. Oke, berarti itu tadi yang saya tangkap itu ya dokter, mungkin disebabkan karena olahraga yang berlebihan. Bisa juga. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kematian mendadak itu. Nah berarti apakah olahraga itu harus disesuaikan dengan usia atau mungkin dengan kondisi jantung seseorang? Benar. Dokter, itu gimana penjelasannya dokter? Iya, jadi memang kita ini memang olahraga yang dianjurkan dari American Heart Association atau Asosiasi Jantung Amerika itu untuk mencegah terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang maksud itu dengan intensitas yang sedang. Jadi contohnya kayak jalan, terus kemudian jogging, kemudian berenang, kemudian juga kalau sekarang yang lagi ngetren goes itu ya. Nah, itu 30 menit 5 kali dalam seminggu, pokoknya dalam 150 menit per minggu dan bisa ditambah yang intensitas tinggi 2 hari misalnya 2 kali 15 menit. Nah, kalau pada CrossFit ini dia ini menggabungkan antara kardio dengan beban, latihan beban. Dan dia ini untuk Superman gitu biasanya. Jadi kayak digabungkan itu dua-duanya dia harus dalam waktu. Jadi dia ada istilahnya M-Rep, jadi as many reps as possible. Jadi banyak repetitif, ya, betul, dalam 20 menit kamu harus menyelesaikan 300 sit up, 300 pull up, terus kemudian angkat beban dari sini ke sana, terus naik box jumping, habis itu lari 1,5 kilometer. Dengan di antara itu nggak boleh istirahat, tapi ada sih sebenarnya istirahatnya pada saat akhir siklus. Nah itu kalau tidak dilakukan dalam kondisi yang fit, itu juga akan memperburuk semuanya karena dia fungsi jantungnya juga sangat berat banget kan bebannya. Nah itu.
Nah, pemirsa di rumah memang kita tahu ya bahwa sebenarnya sejauh ini masih belum ada keterangan resmi seperti apa akibat atau karena apa gitu kan ya. Cuman hari ini kita pengen kasih edukasi bahwa sebenarnya olahraga yang terlalu ekstrim pun juga nggak baik. Bukan berarti ketika Anda anak CrossFit atau anak Feller gitu ya, kemudian Anda kita suruh stop, tidak. Lakukanlah kegiatan seperti itu kalau misalkan Anda yakin fisik Anda kuat. Karena banyak orang tuh yang tidak tahu di luar sana mungkin fisiknya tidak kuat tapi dia memaksakan karena dia pengen menyelesaikan challenge-nya. Karena saya juga pernah ikutan CrossFit nih. Jadi benar kata dokter bilang tadi kudu jumping box lah, terus lakukan deadlift dan sebagainya dalam waktu yang sedemikian rupa diaturnya dan repetisi yang sebanyak-banyaknya. Tapi ada juga yang bilang kalau kita ngomongin jantung dan usia muda, itu juga ada yang disebabkan karena kelainan elektrolit atau aritmia juga. Tadi sempat disinggung ya. Disinggung. Nah, ini banyak orang itu yang tahu aritmia atau irama jantung. That's why kita terkadang EKG. Iya. Gitu kan ya. Tapi kalau kayak elektrolit ini yang kelainan itu apa dok maksudnya? Soalnya kemarin ada selentingan yang ngomong seperti itu nih, Ya, benar. gitu. Gimana? Ya, bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi gini, penyebab kematian mendadak yang dari jantungnya itu disebabkan oleh mungkin strukturnya, bentuknya yang tadi dibilang ya, atau fungsinya. Misalnya oleh karena pembuluh darah koroner tersumbat sehingga kemampuan memompanya menurun. Terus kemudian bisa juga oleh karena dari elektrisitasnya. Jadi jantung kita ini punya sistem konduksi atau sistem aliran listrik, di mana di setiap selnya itu dia bisa sebenarnya beating atau denyut sendiri sebenarnya. Nah, di setiap sel itu untuk bisa berkontraksi itu butuh yang tadi disebut Mas Rio, elektrolit. Jadi kalau misalnya terjadi keanehan atau mutasi genetik misalnya pada usia muda ini seringnya. Nah, kalau ada channelnya itu mengalami mutasi genetik, kerusakan, akibatnya tidak bisa berfungsi sempurna. Jadi kadang-kadang terjadi yang namanya aritmia itu tidak terjadi ketidakseimbangan. Atau mungkin karena asupannya yang kurang, hipovolemia. Bisa oleh karena sebelumnya misalnya terlalu banyak aktivitas itu tadi, berkeringat banyak, tidak diganti, terus kemudian juga bisa juga oleh karena muntah, dehidrasi dan sebagainya. Terutama biasanya pada malam hari, stres fisik itu juga menggiring kalium banyak ke dalam sel, sehingga kalau banyak akhirnya kontraksinya berlebihan, denyutnya jadi lebih cepat. Nah, kalau dia sudah punya kelainan genetik juga bisa terjadi itu tadi yang disebut aritmia maligna atau aritmia yang ganas yang bisa memicu terjadinya sudden death. Kalau misalnya terjadi fibrilasi itu cuma gini aja, lebih dari 300 kali per menit denyutnya. Ventricle atau otot yang utama memompa ke seluruh tubuh. Kalau dalam beberapa menit saja dia dalam kondisi seperti itu, akan timbul gangguan misalnya oleh karena kemampuan memompanya kan, jadi suplai darahnya ke otak itu kurang, dia jadi tidak sadar. Setelah tidak sadar, kemudian refleks otonomnya jalan, dia akan kejang. Kemudian ada kayak berbuih gitu kalau orang bilang. Jadi itu tanda-tanda dari awalnya terjadi sudden cardiac death itu. Soalnya kan memang ketika kita bicara masalah jantung dan juga usia muda ini agak sedikit banyak ya penyebabnya. Soalnya biasanya kan jantung ini kalau menyerang usia yang senior atau agak tua-tua dikit ya, itu kan rata-rata karena koroner atau gaya hidup yang nggak sehat. Rata-rata seperti itu. Tapi ketika kita bicara usia muda, genetik ini juga dimasukkan gitu kan ya. Soalnya genetik ini adalah merupakan hal yang nggak bisa kita hindari ya, dokter ya, agak susah juga. Benar. Bahkan kalau Anda mungkin sempat ingat ada penelepon waktu pas beberapa waktu yang lalu mengatakan sudah pasang alat pacu jantung. Soalnya jantungnya ini detaknya juga tidak nentu gitu ya. Jadi tidak alat ini teratur. juga untuk menyeimbangkan gitu. Nah, tapi Anda jangan khawatir, pemirsa di rumah, Anda juga masih boleh telepon ya nanti segmen ketiga. Tapi kalau kedua Anda mau telepon nggak apa-apa segmen kedua ya. Teleponnya masih sama 031 820 2015. Iya, dokter. Tapi untuk penyakit serangan jantung mendadak ini, kira-kira siapa saja sih yang beresiko untuk terkena penyakit serangan jantung mendadak ini? Nah, Betul. bagus tuh pertanyaan. Jadi kalau misalnya beresiko itu kita ngomongin faktor resiko ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami serangan jantung. Nah, itu ada dua macam. Jadi ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi. Maksudnya gimana? Yang tidak bisa dimodifikasi contohnya tadi dari genetik, kemudian gender. Laki-laki biasanya lebih sering kalau untuk yang serangan jantung yang dimaksud dengan koroner itu.
Kemudian kalau misalnya yang bisa dimodifikasi ya banyak, dari kadar gula, kemudian tensi itu mesti bisa diatur, dan lifestyle kita. Jadi kalau misalnya kita dari gaya pola makan, kemudian dari semuanya itu terlalu stres ya kan juga bisa. Nah, kalau pasien-pasien yang serangan jantung ini sebenarnya kalau yang kematian mendadak itu memang sih 75%-nya kebanyakan karena koroner yang biasanya itu yang kita sudah banyak yang tahu ya. Tapi juga besar juga untuk yang usia muda ini kebanyakan ya karena genetik. Cuman kalau memang kita tahu sudah ada pernah riwayat misalnya keluarga yang meninggal mendadak, sebelumnya ada riwayat seperti itu, mungkin kita harus lebih menyadari, lebih aware, terus kemudian juga memeriksakan diri. Kalau misalnya memang merasa pernah ada keluhan yang berdebar sedikit atau gimana ya, itulah kadang-kadang kita juga kalau sudah mengetahui pernah ada riwayat keluarga seperti itu, kita juga harus mengatur pola hidupnya itu tadi. Jadi juga jangan terlalu memaksakan diri yang tadi Mas Rio sebut kayak gitu. Jadi faktor resikonya itu sih. Soalnya kan banyak orang tuh yang ketika dia mengalami jantung berdebar, dia bilangnya jatuh cinta gitu kan ya. Wah, ini saya lagi jatuh cinta nih, makanya berdebar gitu kan ya. Tapi untuk pemirsa di rumah, hal-hal tadi yang sudah Dokter Anudia katakan, itu adalah merupakan beberapa penunjang resiko awal, kemudian juga faktor-faktor yang biasanya menyebabkan sakit jantung ketika usianya masih muda. Karena kita kudu bedakan nih, penyakit jantung ini sebenarnya bisa kita cegah, tetapi tergantung dari kitanya, kita mau atau tidak. Karena kalau kita bicara gigi ya, itu sudah ada kampanyenya ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terus kemudian kalau kita bicara penyakit yang agak serius nih, diabetes, itu biasanya orang general check up. Nah, tapi kadang-kadang orang tuh kayak nggak ngerti gitu untuk menjaga jantung. Karena kan ini silent killer ya, kalau diabetes tuh kelihatan gitu. Kita mungkin sering kesemutan pagi hari, atau juga kita sering makan makanan yang manis, oh ini diabetes nih. Tapi kalau jantung kan bukan karena hal seperti itu, adalah penyakit yang nggak kelihatan. Jadi orang itu mungkin lebih tidak aware karena jantung ini tuh nggak kelihatan gitu ya, nggak kasat mata gitu kan ya. Kita akan coba jeda terlebih dahulu, pemirsa di rumah, habis commercial break. Anda juga boleh telepon, nomornya masih sama, 031 820 215. Ya, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Update Cantik. Segmennya Sehat Pagi ya. Balik ya di segmen terakhir kali ini, jadi kita langsung aja jawab pertanyaan dari Mbak Siska. Makanan apa sih dok yang dihindari atau yang mungkin baik nih buat jantung gitu? Oke, jadi untuk makanan yang terbaik itu jadi sebenarnya sudah diatur oleh Asosiasi Jantung Amerika. Sebenarnya yang lebih banyak itu diperbanyak porsinya adalah yang sayur-sayuran dan buah-buahan. Ternyata diteliti pasien yang lebih banyak itu aja sudah bisa menurunkan tensi sekitar 20 mm air raksa. Hanya dengan menambah banyak sayur dan buah gitu ya. Terus kemudian yang dihindari ya seperti junk food ya yang banyak lemak jenuh contohnya. Terus kemudian itu sebenarnya kalau sesekali sih mungkin boleh, tapi kalau terus menerus juga akan tertumpuk gitu ya. Kemudian juga yang banyak, kalau orang bilang yang asin-asin, sebenarnya sih bukan asin, tapi yang banyak sodium atau natrium ya. Jadi kayak contohnya roti, sebenarnya kan dia ada baking sodanya itu ya. Nah itu juga banyak natriumnya, itu akan lebih banyak meretensi, jadi memperbanyak air gitu. Jadi memperberat kerja jantungnya, juga bisa meningkatkan tekanan darah sebenarnya. Jadi biasanya kita nggak aware ya, terkandung di pasta misalnya roti, terus kemudian juga dari kayak yang tepung-tepung seperti itu sebenarnya bisa meningkatkan faktor resiko penyakit jantung kalau terlalu berlebihan. Terus kemudian kayak konsumsi garam, sebenarnya berapa sih yang terlalu asin? Nah, sebenarnya restriksi garam yang sudah tahu ada sakit hipertensi misalnya, itu yang direkomendasikan sehari itu setara natriumnya, sodiumnya itu 2.300 mg atau setara 1 sendok teh. Sehari? Jadi itu maksimum sehari. Jadi kan, tapi kan kita kan kalau makan nggak langsung yang satu itu langsung di ini. Tapi kan biasanya dalam satu panci gitu kan, kita ambil sedikit, kita hitung kira-kiranya segitu dalam sehari.
gitu. Anda beli nasi goreng di restoran aja satu ini aja, garamnya 1 sendok teh. Nah itu makanya itu juga yang kalau terus-menerus seperti itu, minyaknya juga kan yang digoreng dengan bolak-balik seperti itu banyak oksidan yang di situ sehingga mengakibatkan kental. Ini buat papa aku nih, soalnya dia tuh kalau dimasakin mama aku tuh katanya campak gitu, kasih garam lagi campak. Oh, Kayak campak apa sih ya, itulah nggak gitu rasanya. Terus kalau kopi itu dokter, apakah perlu mengurangi konsumsi kopi untuk mencegah penyakit jantung? Sebenarnya kalau kopinya sendiri sih yang diminum, kopi hitam nih ya, diminum terus kemudian dalam sehari itu dengan frekuensi yang moderate, secangkir sehari misalnya, sebenarnya masih aman karena kopi sendiri itu juga merupakan antioksidan sebenarnya. Cuman yang berbahaya kan biasanya kopi itu nggak hanya kopinya aja ya, kadang dikasih krim, gula. Nah, di mana di situ yang sebenarnya kadar gulanya itu yang memicu banyak terbentuknya, ya itu tadi ada resiko diabetes mellitus dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kok pada pasien-pasien yang memang tidak, kalau kelainan jantungnya itu misalnya bukan oleh karena irama tadi, misalnya nggak punya kayak palpitasi denyut yang terlalu kencang, biasanya punya faktor risiko itu ya hindari aja. Mungkin hanya sekali seminggu misalnya kayak gitu. Kalau orang sehat kopi nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah kena sakit jantung. Diturunkan ininya Kopinya. frekuensinya gitu. Terus yang terakhir nih ya, rokok itu kan ada racun-racunnya, tar, nikotin. Itu yang mana nih? Yang tarnya apa nikotinnya? Ini masih tahu nih, paling dia nge-vape nih. Vape. Ya itu gini, jadi sebenarnya ada lebih dari 7.000 toksin yang terkandung di rokok itu. Dan yang lebih jahat sebenarnya ya sama nikotinnya itu bersifat vasokonstriktor. Jadi lebih cepat menyempitkan pembuluh darah. Terus dia juga mengakibatkan banyak radang inflamasi. Dan toksin-toksin itu lebih gampang membuat pembuluh darah itu jadi gampang keras sehingga meningkatkan 5 kali risiko stroke. Kemudian ada penelitiannya juga yang bilang bahwa bisa memotong 10 tahun kehidupan kayak gitu. Nah, kalau tadi kan Mas juga bilang vaping. Sebenarnya vaping itu menarik ya, kayak bisa dibilang itu kayak alternatif. Oh, ini lebih ini. Tapi sebenarnya kandungan nikotinnya juga sama. Dia juga ternyata diteliti meningkatkan risiko penyakit jantung koroner juga. Jadi nggak beda sama rokok biasa. Jadi gitu. intinya kandungan zat nikotinnya ya dokter, bukan tarnya ya, yang kira-kira membahayakan di dalam rokok itu. Semua toksin yang terkandung di situ bersifat oksidatif. Jadi dapat merusak dinding pembuluh darah. Semuanya memang punya andil dalam terjadinya penyakit arteriosklerosis, pengerasan dan sebagainya itu. Tapi yang paling utama dari nikotinnya sebenarnya. Paling Gitu. utama dari nikotinnya. Oke, jelas berarti Jadi ya. intinya lebih dari 7.000 sebenarnya, cuman yang paling kental ya nikotin tadi itu. Baik. Kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Jadi kita punya ada satu statement dokter ya, nanti dokter boleh jawabnya ini mitos atau fakta, terus dikasih penjelasannya kenapa. Ya, nggak usah nyontek. Ini bukan ujian, bukan UNAS kok. Jadi takut nih gue ya kan. Yang pertama silakan Alia dulu Yang aja. pertama, mitos atau fakta ini dokter, memiliki riwayat penyakit jantung keluarga tidak dapat melakukan apapun untuk mencegah penyakit jantung. Mitos. Itu mitos dokter Ya, ya. jadi kalau kita tahu misalnya keluarga kita pernah ada riwayat penyakit jantung, pernah meninggal mendadak, kita bisa lebih aware, kita lebih bisa tahu gitu bahwa kita punya risiko itu. Jadi kita harus menjaga dari lifestyle kita juga gitu. Dan kalau memang misalnya sudah dengan dijaga dan check up secara reguler, kemudian dengan seperti itu, dan tadi ya kayak misalnya dibilang kan, oh kalau misalnya siapa itu kan udah olahraga ya, tapi kita juga harus itu tadi ya menjaga seimbang, tidak terlalu berlebihan. Nah, mungkin dengan cara itu kita bisa mencegah terjadinya serangan lebih tinggi daripada kalau kita dengan gaya hidup yang ya sudah tahu punya riwayat genetik, tapi tetap kayak misalnya pola hidupnya tetap tidak teratur, kadar gulanya tidak dikontrol, tekanan darah tinggi, udah cuek aja, tetap kerja, tetap stres dan segala macam. Nah, kalau sebenarnya penyakit itu terjadi oleh karena ya ada dari faktor genetik, juga faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi juga. Jadi keduanya itu sangat berpengaruh. In the end of the day ya, amal ibadah Anda itu banyakin, kencengin di doa gitu ya. Yang kedua, wanita lebih mungkin terkena penyakit jantung daripada pria. Mitos, karena
Nggak semua, sebenarnya ya antara dua sih. Nggak, karena penyakit jantung tuh banyak banget ya. Kalau misalnya yang dimaksud itu penyakit jantung koroner, yang paling lebih banyak sebenarnya pria gitu insidensinya secara epidemiologis. Kemudian kalau penyakit jantung itu bawaan tertentu, misalnya kayak jantung bocor yang disekat yang di atas, ASD namanya, atrial septal defect, itu lebih banyak epidemiologinya yang perempuan. Jadi tidak semua penyakit itu di generalisasi, oh banyak kan, oh sakit jantung kamu, biasanya kamu cowok, berarti resikomu lebih tinggi, tapi nggak semua. Sakit jantung itu bisa di generalisir, oh karena gender aja, enggak, lebih banyak gitu. Baik, yang Oke, ketiga Alia? penyakit jantung bisa dikurangi dengan asupan vitamin dan suplemen. Itu mitos atau fakta, dokter? Sebenarnya kalau cuman gimana ya ngomongnya, mitos sih. Jadi nggak hanya dengan suplemen yang banyak itu bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Memang dia membantu seperti misalnya kayak omega 3, kemudian ya lemak yang baik itu ini bisa menjaga kelenturan pembuluh darah. Cuman secara secara benar-benar semua udah makan segala macam itu bisa mencegah, secara langsung enggak juga. Ternyata diteliti juga banyak sekali makan konsumsi vitamin ternyata tidak terlalu berefek terhadap penyakit jantung. Baik. Lalu selanjutnya, tetap aktif secara fisik tidak menurunkan resiko penyakit jantung. Ya fakta. Kita tahu Jadi tadi ya khususnya udah saya jelasin bahwa penyakit jantung itu ya nggak hanya yang klasik penyakit jantung koroner itu, tapi ya itu tadi kalau aritmia, iramanya tidak stabil oleh karena perubahan dari struktur ototnya yang mengalami kerusakan oleh karena terlalu berat, strenuous activity fisikalnya itu terlalu berat, juga bisa mengakibatkan penyakit jantung atau serangan jantung yang oleh karena iramanya tidak teratur. Oke, Baik. terakhir ya ini dokter, diet rendah lemak jenuh direkomendasikan untuk penderita penyakit jantung. Mitos atau fakta, dokter? Fakta. Ya, jadi kalau misalnya ini yang kita pikirkan kalau penyakit jantung koroner ya. Jadi namanya lemak jenuh itu ketika masuk ke dalam tubuh kita dia bisa menyusup di aliran darah, kemudian menyusup ke dinding pembuluh darah. Itu bisa terjadi oksidasi di situ. Dia teroksidasi semakin lama makin numpuk, makin banyak yang lewat ke situ sehingga lapisan dalam dinding pembuluh darah kita itu mengalami kebocoran. Dia bisa menyusup terus di situ, menumpuk akhirnya jadi plak. Nah, plak itu kalau udah semakin menumpuk bisa terjadi rapuh gitu lapisannya sehingga bisa pecah dan pada saat itulah gumpalan-gumpalan lemak itu lari dan tersumbat di suatu tempat, sumbatan total. Nah, itu yang disebut dengan serangan jantung koroner. Baik, itu dia. Kita sudah sampai di akhir acara untuk pagi hari ini.